Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon itu tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Dosa dan penderitaan. Saudara yang terkasih, orang sering berpikir bahwa penderitaan seseorang berhubungan dengan dosa atau kesalahannya. Karena seseorang bersalah, Tuhan pasti membalasnya dengan nasib buruk. Bencana, malapetaka, sakit, atau nasib buruk bukan karena manusia yang mengalaminya mempunyai kesalahan atau dosa yang lebih banyak atau lebih besar daripada orang yang tidak mengalaminya. Yesus sendiri menegaskan bahwa itu tidak benar. Bagi Yesus, semua orang bisa saja mengalami nasib buruk. Yang penting orang bertobat. Pertobatan lebih penting daripada mencari sebab musabab dari orang yang tertimpa musibah atau nasib buruk. Semua manusia adalah orang berdosa tanpa kecuali. Tapi yang membedakan satu manusia pendosa dengan manusia berdosa lainnya adalah apakah setelah berdosa orang tersebut menyadari kesalahannya, mengakuinya, menyesalinya, kemudian bertobat dan mengakukan semua perbuatannya tersebut atau tidak. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk lemah yang cenderung berdosa. Namun, yang lebih penting lagi adalah menyadari bahwa kita milik Allah yang selalu memberikan kepada kita harapan yang nyata. Harapan itu terwujud melalui kesempatan yang selalu kita dapatkan dari Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara menyadarkan kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kesempatan itu merupakan saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk berbuah dengan cara meninggalkan kehidupan kita yang penuh dosa. Jangan putus asa, karena kesempatan untuk bertobat itu selalu tersedia bagi kita. Maukah kita memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin? Amin.
Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Bantulah kami Tuhan untuk bertobat bila kami telah jatuh dalam dosa. Kasih dan kerahiman berlimpah tak ada batasnya bagi kami. Maka Tuhan, jangan biarkan kami binasa oleh ketegaran kami dalam berbuat dosa. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami cepat berbalik kepadamu dan memperoleh rahmat pengampunan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.